darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to... Shalom teman-teman semua, ketemu lagi di Online Service minggu ini. Gimana kabar kalian semua? Saya percaya semuanya pasti dalam perlindungan Tuhan. Nah, kali ini Tanya Pastor kembali hadir menyapa kamu semua. Dan spesial untuk hari ini ada Pastor Denny Kriswandi dari Rock Balikpapan yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari kita tentang worship. Nah, penasaran kan apa hubungannya dengan firman Tuhan? So, simak terus dan ikuti seruannya kesehatan diri kamu dan selamat beribadah. Ajaib kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia Tuhan, Kau berkuasa, Kau perkasa selamanya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
Oke, shalom semuanya. Terima kasih sudah ajak saya berbincang-bincang pada hari ini, berbincang tentang worship ya, worship. Oke, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya percaya penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna ada dalam kehidupan kalian semua. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, benar-benar nyata dalam kehidupan kita dalam masa-masa saat ini, di masa pandemi ini. Oke, pertanyaan kalian yang pertama, bentuk penyembahan kita kepada Tuhan mungkin bagi banyak orang bisa berbeda-beda. Kalau menurut saya gimana? Gitu ya. Kalau yang dimaksud kalian bentuk itu adalah cara, saya setuju. Memang setiap orang yang menyembah Yesus caranya bisa berbeda-beda. Saya lebih suka Saya lebih suka menyebutnya sebagai ekspresi kita dalam menyembah Yesus. Ada yang sukanya Battle Church mungkin, ada yang sukanya Hillsong, ada juga yang sukanya JPCC gitu kan. Atau ada juga yang lebih suka kidung jemaat, yang hening dalam kekusukan gitu. It's okay. Nggak ada yang salah dari itu semua. Jadi itu bukan soal benar atau salah ya, karena itu kan hanya cara, gitu kan, cara kita menyembah Tuhan. Tapi yang mau saya beritahu hari ini adalah esensi dari bentuk itu semua, gitu loh. Esensinya apa sih kita menyembah? Nah, kalau kita bicara soal penyembahan, pasti kita akan bicara soal persembahan yang terbaik yang dari kita untuk Tuhan. Sekali lagi ya, kalau kita bicara soal penyembahan, pastinya kita akan bicara soal persembahan yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Gitu. Nah, coba mari kita buka Roma 12 ayat pertama. Saya akan bicara soal esensi dari penyembahan itu. Gitu. Jadi saya nggak akan singgung soal cara yang bagaimana kalian menyembah Tuhan, gitu. Tapi saya akan coba kasih tahu sama kalian esensinya apa sih. Gitu. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Coba perhatikan ayat ini. Persembahan yang baik, penyembahan yang terbaik adalah mempersembahkan tubuh. Jadi, seluruh tubuh kita ini, jiwa, roh, perasaan, bahkan kehendak bebas, kita semua ini, yang ada semua ini, kita berikan sama Tuhan. Nah, garis bawahi itu ayat. Yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan itu ibadahnya kita yang sejati. Nah, maka kalau kita ngerti dan paham esensi ini, kita tidak perlu berdebat tentang caranya cara mana yang paling benar itu dalam menyembah. Dan itu semua tergantung seberapa dari kita sendiri yang mau kita kasih sama Tuhan. Gitu. Berarti dengan kata lain, penyembahan kita tidak terkotak dengan apa yang selama ini kita pikirkan. Karena yang diminta sama Tuhan, penyembahan itu adalah lewat tubuh kita, jasmani kita, pikiran kita, kehendak bebas kita. Jadi dengan kata lain, semua yang kita lakukan dalam kondisi apapun, baik di dalam ibadah, di dalam kita sedang beribadah, maupun di luar ibadah, di rumah, di kantor, di kampus, dimanapun itu, semuanya itu penyembahan kita buat Tuhan. Semua yang kita lakukan dengan tubuh kita, dengan perasaan kita, dengan kehendak bebas kita, semuanya untuk Tuhan. Makanya gini, baca ayat keduanya dari Roma 12 itu, Roma 12. Ayat keduanya bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena yang diberikan tubuh kita, maka kita harus benar-benar jaga tubuh kita, jaga emosional kita,
jaga respon kita dimanapun itu. Karena penyembahan yang sebenarnya adalah ini tubuh kita. Ini penyembahan kita sama Tuhan. Ini yang kita mesti jaga. Emosional kita seperti apa, respon kita ketika menghadapi masalah bagaimana. Dan ayat ini, ayat yang sebentar saya kasih tahu, akan jadi sangat relevan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Jadi, kalau kita punya kehidupan ini sekarang, karakter yang berubah dari yang lama menjadi yang baru, seperti yang Tuhan mau, yang sempurna, dan berikan semua itu untuk Tuhan, sudah pasti itu ibadah yang sejati. Dan sudah pasti itu persembahan yang terbaik yang kita berikan sama Tuhan. Jadi, catat ini. Harusnya nggak ada lagi pengkotakan. Oh, ini rohani. Oh, ini sekuler. Buat saya, kalau kita ngerti esensi yang saya lagi sampaikan barusan, buat saya, semuanya rohani. Semua aspek kehidupan kita yang kita berikan untuk Tuhan ini, semua rohani. Baik kita di pekerjaan, baik kita di kampus, baik kita di rumah, ataupun di mana. Atau bahkan di rumah ibadah, semuanya untuk Tuhan. Jadi, esensinya jelas. Ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan, kita lagi menyembah sama Tuhan. Ketika kita melakukan semuanya, membangun mindset di pikiran kita. Oh, ini tubuhku. Oh, ini perasaanku. Oh, ini kehendak bebasku. Ini mau kuberikan sama Tuhan. Jadi, ini penyembahan yang benar. Gitu. Hidup kita ini loh. Bukankah tubuh kita adalah bait Allah? Kalau tubuh kita bait Allah, berarti kan Allah mau tinggal di dalam kita toh. Nah, kalau Allah mau tinggal di dalam kita, bayangkan Allah yang dengan kemahaannya mau tinggal di dalam kita, baru kita memberikan semuanya untuk Tuhan lewat segala aspek kehidupan kita. Wow, apa ndak maksimal itu? Ini yang dibilang Tuhan beserta dengan kita. Ini yang dibilang Tuhan berjalan bersama dengan kita. Jadi pikirkan, jangan sampai kita punya pikiran pengkotakan. Oke, kita penyembahan itu penyembahan kepada Tuhan itu lagu slow 2 kali, lagu praise atau lagu cepat 3 kali, lagu mau firman 1 kali gitu. Enggak. Penyembahan yang sejati adalah kehidupan kita ini yang kita berikan sama Tuhan. Gitu kira-kira. Oke, pertanyaan kedua. Cara menjadi Christ representatif. Oke. Mudah sih. Tinggal menghidupi saja nilai-nilai rock yang sudah diajarkan dan diteladani oleh bapak-bapak rohani kita, Pak Pohan, kalau saya Pak Herol gitu kan. Di atasnya mungkin ada Pak Roni, baru di atasnya lagi ada Pak Arifin. Ya kita hidupin aja tuh. Apa sih nilai rock? Light, love, integrity, grace, humility, truth. Ya, kasih, integritas, kasih karunia, kerendahan hati, kemudian kebenaran. Udah, lakukan aja itu. Dan berproses di situ. Memang sih saya tahu, saya sampai hari ini pun berusaha untuk menghidupi itu. Kalau terasa berat untuk melakukan itu semua, ingat ayat tadi. Lakukan saja itu seperti untuk Tuhan. Nah, menurut saya sih ujian terbesar dari nilai-nilai yang mau kita hidupin, yang light tadi, justru ketika kita berada di luar sana. Di dunia kerja, di kampus, di rumah, di sekolah. Nah, ketemu dengan orang-orang yang tidak kenal Yesus. Justru di situ. Jadi kalau mau bilangin Christ representatif, itu aja yang dihidupin. Catat ini. Mereka nggak kenal Yesus dan tidak mau tahu Yesus. Sekali lagi ya. Mereka tidak kenal Yesus dan tidak mau tahu Yesus. Tapi mereka bisa lihat Yesus dalam setiap kehidupan kita yang menghidupi nilai-nilai. Gitu. Orang akan lihat, oh, Yesus itu seperti inilah. Orang yang penuh kasih, orang yang berintegritas, orang yang murah hati, gitu. Itu yang dibilang representatif. Bagaimana kita menjadi representatif di luar sana. Kemudian selfless, tanpa pamrih. Nah, kalau bicara tentang tanpa pamrih, selalu akan bicara motivasi. Apa motivasi kita ketika kita melakukan sesuatu?
Ada untungnya enggak buat saya? Nah, itu motivasi. Ada ruginya enggak buat saya? Nah, itu motivasi. Motivasinya apa? Kolose 3:23 tadi bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, semua itu yang kita lakukan tuh, bekerja, kuliah, di rumah gitu kan, bersama orang tua, adik, saudara. Lakukan apa yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Dan bukan kita yang dipermuliakan loh ketika kita melakukan itu. Tuhan yang dipermuliakan. Siapa kita? Siapa kita? Tuhan loh sudah mati buat kita. Lantas kita tidak mau melakukan semuanya untuk Tuhan? Tuhan loh sudah rela berkorban di kayu salib untuk tebus setiap kesalahan kita. Terus kita tidak mau mempersembahkan tubuh ini untuk Tuhan lewat sikap, lewat tindakan, lewat apapun yang kita lakukan setiap hari. Nah, kalau kita lakukan itu semua, saya yakin dan percaya kita nggak akan mengeluh ketika kita melakukan sesuatu. Kita tidak akan bersungut-sungut ketika kita melakukan sesuatu. Ada ayat yang menarik di Matius 5 ayat 40 sampai 41. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bayangkan, orang kepengen bajumu, disuruh serahkan jubahmu. Yesus bilang. Nah, ayat berikutnya 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kalau kamu punya motivasi yang salah, kamu pasti pikir untung rugi. Minta baju, kok dikasih jubah. Disuruh jalan 1 mil, kok mau jalan 2 mil. Rugilah saya. Gitu kan. Rugilah saya. Apalagi kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita semua dituntut. Buat kamu-kamu yang terbiasa melayani. Apalagi masa pandemi ini saya tahu ada multimedia, ada pemain musik yang kasih waktu lebih gitu kan. Sementara yang lain cuma tinggal nonton aja gitu kan. Tinggal ibadah aja di rumah. Lihat. Pengorbanan itu sangat luar biasa di situ. Memberi yang lebih. Tanpa pamrih. Gitu. Nah, itu yang dibilang selfless kalau menurut saya. Tanpa pamrih. Lakukan semua. Kalau gini. Kalau kamu punya motivasi yang benar. Semua untuk Tuhan. Kamu gak akan pikir untung rugi. Percaya saya, kalau kamu semua lakukan itu untuk Tuhan, kamu gak akan untung rugi. Bahkan nih, ketika di dunia kerja ini, kamu gak akan mikir, saya gak mau mengerjakan yang bukan bagian saya, gitu. Ketika atasanmu menyuruh, menyuruh melakukan yang bukan job desk-mu dan kamu melakukan dan kamu tidak mau melakukannya, kamu gak akan mikir sampai ke situ. Tapi ketika kamu memikirkan bahwa itu semua untuk Tuhan, kamu akan berpikir, oke, siap, saya laksanakan. Karena kamu punya mindset semua untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Memberi lebih dari yang diminta, mengerjakan lebih dari job description yang diberikan. Itu kalau ketika kita melakukannya untuk Tuhan, wow, nilai plusnya atasan mana sih yang tidak senang ngelihat bawahannya mengerjakan lebih dari yang diminta. Lebih dari yang diminta. Memang hari ini kita mungkin kamu tidak dapat bayaran yang lebih dari apa yang kamu kerjakan di luar apa yang kamu kerjakan hari ini. Tapi saya percaya nanti di akhir saya akan cerita. Tapi saya percaya gini. Bahwasannya nggak ada yang sia-sia dari setiap keringat yang kita keluarkan, yang kita berikan. Apalagi dengan tujuan, dengan motivasi, semua untuk Tuhan. Dan saya yakin pasti ada yang nyinyir. Iyalah, misalnya nih, kantor buka jam 8, kamu tiba-tiba datangnya jam 6 gitu kan, ngepel-ngepel, cuci-cuci apa gitu, cuci piring di kitchen, atau nyapu-nyapu kantor. Melakukan yang lebih kan, misalnya. Tapi kan, orang kan pasti berpikir, rajin amat sih lo. Gitu. Rajin amat sih lo. Alkitab bilang loh, rajin itu harus loh. Gitu. Orang malas itu nggak boleh makan.
Itu Alkitab yang bilang, bukan saya loh ya. Orang malas itu nggak boleh makan, gitu. Atau seremnya gini nih, ada yang fitnah bilang, penjilat kamu, kancungnya bos. Come on. Ketika kita melakukan itu, gini, coba kembali lagi ke ayat 2 tadi, Roma 12 ayat 2. Kan bilangnya begini, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Jelas enggak? Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ketika kamu melakukan yang lebih, orang di dunia ini tidak mau melakukan yang lebih. Untungnya apa buat saya ketika melakukan yang lebih? Paham ya sampai di sini ya? Orang dunia nggak paham yang konsep begini, nggak paham. Nah, kalau kita punya mindset yang benar bahwa semuanya untuk Tuhan, kita nggak akan bersungut-sungut tentang hal ini. Kita nggak akan pikir untung rugi lah pastinya. Gitu. Percayalah. Dan pegang ayat ini. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ketika kamu melakukan semuanya untuk Tuhan, berarti kan kita melakukannya dengan nama Tuhan kan? Kita melakukannya, oke Tuhan, aku melakukan ini karena Engkau. Sudah. Nggak usah, nggak usah baper lah kalau diomongin orang mengenai hal itu. Nggak usah ngerasa sensitif lah, gitu. Bukankah kita mesti menjaga hidup kita benar, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan? Lantas ketika kita sudah melakukan yang lebih seperti untuk Tuhan, kenapa kita kemudian jadi anti klimaks dengan baper dengan omongannya orang? Nah, itu maksud saya. Gitu. Nah, terus respon kita gimana? Diam aja. Gak usah jual beli. Mau diomongin apa aja, diam aja. Tanamkan aja kesadaran bahwa motivasi kita ini yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Sebagai penyembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Nah, kembali kalau sudah kita ngomong soal penyembahan, ibadah, selalu bicara tentang ini. Avodah. Apa sih avodah itu? Avodah itu korban. Jadi, kalau belum sampai sakit, berarti belum greget nih. Belum berkorban. Belum menyembah. Jadi dengan kata lain gini, kalau belum sampai dinyinyirin, teman sekantor, teman kampusmu mungkin bisa jadi kamu belum berkorban. Gitu loh. Belum ibadah, bisa jadi loh ya. Gitu. Jadi coba catat ini. Orang berhak ngomong apa aja tentang kita. Tapi kita berhak untuk tidak setuju dengan apa yang orang bilang tentang kita. Percaya aja yang Yesus bilang tentang kita terhadap hidup kita. Santai bro, santai sis. Hidup yang kamu jalanin ini, hidup yang bersama Yesus. Hidup yang kamu lagi jalanin ini, hidup yang lagi memberikan persembahan yang terbaik buat Yesus. Yesus nggak tinggal diam kok. Yesus nggak tinggal diam. Yesus tidak tutup mata. Gitu. Lakukan saja bagian kita. Biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Oke, kalau pertanyaan 3. Kalau dipertemukan di dalam kondisi memilih pekerjaan di antara passion atau responsibility, apa dua hal ini harus sejalan, Kak? Wow, menarik sekali sih pertanyaan ini. Apakah kedua hal ini harus sejalan? Ini menurut saya ya. Saya pikir begini. Kalau kamu mengerjakan sesuatu sesuai passionmu, saya yakin kamu pasti punya responsibility. Kalau kamu mengerjakan sesuatu sesuai dengan hobimu, kamu pasti akan punya rasa tanggung jawab di situ. Nah, tapi persoalannya begini. Misalnya nih, seperti saya nih. Saya ini sekolah akuntansi, SMA akuntansi, kuliahnya komputer, kerja sipil. Nah, kan sudah berbeda semua. Apakah sipil itu sesuai passion saya? Enggak. Enggak juga. Saya bekerja bukan sesuai dengan passion saya gitu. Saya passionnya makan nih. Saya suka makan. Apalagi di Samarinda banyak makanan enak. Itu passion saya, sukanya makan. Gitu aja. Apakah bekerja terus gimana? Lantas gimana? Apakah tidak punya responsibility di situ? Memang saya akui ya, di awal-awal saya memulai pekerjaan saya, usaha saya gitu. Saya pikir ada satu faktor yang bikin saya tetap melakukannya, yaitu realita kehidupan. Ya kan, saya mesti sekolahkan anak, saya mesti bayar rumah, ya kan, kasih makan anak istri. Itu yang disebut realita kehidupan. Nah, kalau dibenturkan sama realita kehidupan, kalau kamu punya mindset semua untuk Tuhan,
maka kamu punya responsibility di situ. Kamu punya rasa tanggung jawab ketika melakukannya. Jadi apakah passion sama responsibility bisa berjalan bersamaan? Ya saya pikir bisa. Gitu. Apakah passion sama responsibility bisa berjalan bersamaan? Saya pikir bisa. Gitu. Kalau kamu melakukan semuanya untuk Tuhan, kamu pasti punya responsibility. Gitu deh. Gitu kan? Gitu deh. Jadi catat ini, bukan berarti kita tidak punya passion di pekerjaan kita, lantas kita tidak punya responsibility. Justru seharusnya kalau kita tahu motivasi kita untuk Tuhan, kita punya tanggung jawab yang penuh di situ. Oh, aku melakukannya untuk Tuhan, maka saya harus bertanggung jawab di sini. Gitu kira-kira. Pesan untuk anak Woi, modal nilai apa yang dimiliki oleh anak-anak muda yang mulai masuk ke dunia kerja? Oke, pesan ST2 kayaknya. Atau apa? Pesan nasi goreng babi. Oke, pesannya coba buka gini, Amsal 22 ayat 29. Ini ayat keren banget. Saya termasuk ayat favorit saya. Jadi saya baca ya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Garis bawah ini. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Cakap itu apa sih? Bisa diandalkan, skillful, bisa dipercaya. Yang tadi nih, punya responsibility. Ya kan? Saya akan tutup dengan cerita seperti ini. Kalian tentu tahu cerita tentang Yusuf. Perhatikan dengan baik. Apa mimpinya Yusuf? Bintang-bintang, saudara-saudaranya sampai bapaknya itu tunduk kepada bintangnya dia, tunduk kepada Yusuf. Apalagi seikat jelai apa ya, gandum, itu semuanya tunduk sama dia. Mimpinya dia bakal jadi orang yang tinggi pangkatnya. Mimpinya dia akan menjadi seperti raja gitu, yang tinggi pangkatnya. Dia dapat mimpi seperti itu, sampai 2 kali dia mimpi seperti itu, dan dia ceritakan ke saudara-saudaranya, dan gini, lihat, saudara-saudaranya tidak suka kan, gitu. Lantas yang saya suka adalah di sini, proses ketika dia menggapai mimpinya. Perhatikan, apa yang terjadi pertama? Dia dibuang ke sumur dulu, ya, dibuang ke sumur. Dibilang ke bapaknya kalau dia sudah mati. Nah, ketika dibuang ke sumur, datang saudagar, dijuallah dia dan dijadikan budak. Bayangkan ya, misalnya nih, Tuhan kasih mimpi kamu jadi staf ahli khusus Presiden Jokowi gitu misalnya. Misalnya, mimpinya di situ tuh. Tapi besoknya nih, orang tua kamu nggak setuju mungkin. Saudara-saudaramu mungkin udah senang. Kemudian paksa kamu untuk jadi pembantu di rumah. Kemudian kamu dijual aja gitu untuk jadikan budak, untuk jadikan pembantu. Menurutmu, bagaimana perasaannya Yusuf saat itu? Benar nggak sih mimpi yang Tuhan kasih ini? Benar nggak sih saya nanti menjadi kepala dan tidak menjadi ekor? Kok hari ini saya dijual? Dan itu udah sampai di situ loh. Ketika dia dijual, dia jadi pembantu, jadi budak di rumah Potifar. Perhatikan lagi, dia jadi pembantu di rumah Potifar. Pembantu jadi pemimpin, jauh sekali. Nggak ada progres sepertinya. Dijualnya ke Mesir. Coba dari awal, kalau runtut lagi mimpinya dari awal. Dia mimpi di tanah kelahiran orang tuanya. Bayangan kita nih, misalnya saya mimpi di Balikpapan, jadi pemimpin, misalnya pemimpin kota gitu, misalnya di Balikpapan. Terus kemudian saya dibuang gitu ke Samarinda, dijual ke Samarinda. Padahal saya bermimpinya mungkin kayaknya di Balikpapan deh, saya jadi pemimpin kota gitu di Balikpapan. Tapi kenapa kok jadi dibuang di Samarinda ya? Kan semakin jauh sepertinya.
menurut saya semakin jauh. Tapi lihat apa yang dibuat sama Yusuf. Dia cakap dalam bekerja. Dia tidak mengeluh. Iya kan? Dan apa yang terjadi? Yusuf diangkat jadi tangan kanannya, ya, kepala rumah tangga dari Potifar. Dia melakukan apa yang baik sesuai dengan keadaan yang terjadi hari itu. Dan dia tidak ada mengeluh sama sekali. Kerennya, dia tetap percaya sama mimpi itu. Dia tetap percaya sama mimpi itu. Apakah sampai di situ? Enggak. Enggak sampai di situ. Difitnah sama si tante girang, istri dari Potifar. Apa yang terjadi? Di penjara. Pernah kebayang nggak? Apa enggak semakin sudah jadi budak, jadi pembantu, di penjara? Bayang, tambah jauh mimpinya. Tambah jauh mimpinya. Sepertinya tambah jauh mimpinya. Gitu. Tapi apa yang terjadi di situ? Dia diangkat dan dipercayakan oleh kepala penjara. Kenapa dia bisa begitu? Tetap seperti biasa. Dia tetap berintegritas di situ. Dia tetap cakap dalam segala hal. Kalau nggak mungkin dong dipercayakan. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nah, jadi sampai di sini. Di sini nih. Di sini baru titik baliknya. Belum sih. Dia sempat menafsirkan mimpi sama juru masak dan juru minum, juru roti dan juru minum. Coba perhatikan baik-baik. Di sini pun juru minumnya lupa loh kalau Yusuf ini pernah mengartikan mimpinya. Sampai suatu saat si Firaun bermimpi dan juru minum ini memberitahu bahwa si Yusuf ini pandai mengartikan mimpi, cakap orangnya. Nah, ini baru dia diangkat menjadi orang kepercayaannya Firaun. Perjalanan yang panjang, proses yang panjang, yang dia tidak ketahui. Dia tidak ketahui. Dia cuma tahu ujungnya aja, bahwa dia akan menjadi kepala. Sama halnya dengan kehidupan kita hari ini. Yang firman bilang tentang kita akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Yang firman bilang tentang kehidupan kita akan mendapat tempat di bangsa-bangsa. Yang firman bilang tentang kehidupan kita, perkasa di bumi. Yang firman bilang tentang kehidupan kita, tidak akan minta-minta. Anak cucu kita tidak akan minta-minta. Lantas bagaimana perjalanannya? Kok hari ini keadaan saya tidak berubah? Lantas bagaimana? Kok saya kerja nggak sesuai passion? Lantas bagaimana? Apa yang saya hadapi kayaknya nggak sesuai dengan yang firman saya dengar? Apakah pendeta saya di gereja lagi jual obat sehingga saya merasa bahwa ini tidak seperti yang firman Tuhan bilang tentang kehidupan saya? No. Lihat Yusuf. Cakap dalam segala bidang, cakap dalam segala apa yang lagi dihadapi. Gitu. Catat ini. Kita nggak pernah tahu maksud Tuhan. Ya, kita nggak pernah tahu Tuhan mau jadikan apa dalam kehidupan kita sampai kita melangkah dengan iman. Dan ini, catat. Menjalaninya selangkah demi selangkah. Percayalah sama apa yang Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan bisa buat dalam kehidupan kita? Kemustahilan. Ketidakmasukakalan. Apa yang Tuhan bisa buat dalam kehidupan kita? Semua hal yang di luar apa yang pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita rasakan. Tuhan bisa buat itu semua. Tuhan bisa buat itu. Lantas bagaimana kita? Lakukan aja bagian kita. Ingat ayat tadi, berubahlah oleh pembaruan budimu. Sisanya biar urusan Tuhan. Jadi kalau sudah bicara cakap, seperti Yusuf tadi, perlengkapi dirimu lah. Perlengkapi dirimu. Skill apa yang kamu lagi jalanin? Lengkapi semuanya. Lengkapi. Di dunia kerja loh, kita ngadepin dunia kerja terus kita tidak memperlengkapi diri kita. Bagaimana kita mau jadi representatif kalau kita nggak siap? Nanti begitu masuk kantor, disuruh ngeprint nggak bisa. Disuruh nge-email nggak bisa. How kamu menjadi representatif? Hal yang sepele nggak bisa kita lakukan. Gitu loh. Ya kalau kita hari ini sudah di kantor gitu dan kemudian dalam keadaan kantor yang tidak sesuai passion kita.
Jalanin aja. Kita nggak pernah tahu maksud Tuhan di situ. Sampai kita melangkah. Kalau hari ini tiba-tiba kita berada di kampus yang salah, universitas yang salah mungkin karena ini kemauan orang tua gitu kan, bukan kemauan saya gitu misalnya gitu kan. Udah, jalani aja step by step. Jalanin aja. Kita nggak pernah tahu mau Tuhan apa dalam kehidupan kita. Pasti ada maksud Tuhan di situ. Jadi cakap di situ seperti Yusuf. Jadi cakap aja apa yang sama kita hadapi hari ini. Gitu. Jadi mari perlengkapi diri, bangun skill, kemudian punya motivasi yang benar, lakukan semua itu untuk Tuhan. Apapun itu. Kamu yang masih melayani di gereja, kamu yang lagi sibuk apa hari ini? Mungkin lagi sibuk jualan online karena keadaan, lagi sibuk sekolah online juga mungkin. Udah, stop ngeluh, stop baper lah gitu. Gak ada gunanya menguras energi. Gunakan energimu untuk memperlengkapi dirimu daripada kamu menggunakan energimu untuk sesuatu yang terbuang sia-sia dan tidak membangun dirimu gitu maksudnya. Gitu. Lengkapi aja. Lengkapi semuanya. Lengkapi semuanya. Ada waktunya nanti ketika kita sampai pada maksud Tuhan, kita sudah siap. Nggak lucu dong ketika Tuhan ingin mempercayakan sesuatu dalam hidupmu, tiba-tiba kamu nggak siap. Tiba-tiba kamu nggak siap. Kamu nggak punya integritas. Kamu nggak punya emosional yang baik. Nggak lucu. Jadi kayak anti klimaks lah menurut saya. Ketika Tuhan ingin mempercayakan sesuatu tapi kamu nggak siap. Karena kamu nggak pernah belajar dari apa yang kamu alami hari-hari ini. Makanya tadi saya bilang, selangkah demi selangkah. Jalanin aja selangkah demi selangkah. Jadi maksimal di situ. Kamu nggak pernah tahu mau Tuhan. Sampai kamu jalanin itu pelan-pelan. Dan ketika Tuhan memberikan yang spesial buat kamu, ini loh maksud saya, kamu sudah siap. Kamu sudah siap. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan buat teman-teman semua. Ya, Tuhan berkati semua kalian. Saya percaya gini. Saya percaya gini. Nggak ada hal yang sia-sia yang dari kamu lakukan untuk hidupmu hari-hari ini ketika kamu menjalaninya sesuai dengan firman Tuhan. Nggak ada yang sia-sia. Nggak ada istilah, oh ini sekuler, ini rohani. Nggak. Semua rohani. Kehidupan kita ini semua rohani. Memang saya tahu ada proses di situ, lagi belajar untuk menjaga emosional mungkin, temperamen dan sebagainya. Saya tahu dan saya pun berproses di situ kok. Gitu. Jadi mari sama-sama aja kita. Sama-sama kita lihat pelangi indahnya Tuhan nanti ketika semuanya sudah siap. Gitu. Be prepare teman-teman. Siapkan dirimu. Percaya sama apa yang Tuhan bisa buat dalam hidupmu. Amin. Terima kasih untuk Pastor Denny Kriswandi yang sudah berbagi dengan kita tentang apa itu worship ya. Jadi pekerjaan tapi juga jadi penyembahan kita. Jadi kita tahu bahwa kehidupan kita adalah persembahan untuk Tuhan. Jadi kita bisa menyembah Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui tugas-tugas kita, melalui rutinitas kita setiap hari. Jadi teman-teman yang masih dalam bangku sekolah, yang lagi kuliah, belajar yang baik, berprestasi yang baik, jadi garam dan terang di lingkungan sekolah dan kampus teman-teman. Juga teman-teman yang sudah bekerja, percayalah waktu kita bekerja dan baik, kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bersyukur untuk Pastor Denny yang sudah memberikan banyak hal untuk kita. Nah, mari kita akhiri ibadah ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk yang kami dapatkan, yang kami terima dalam ibadah ini. Kami percaya kami diperlengkapi lagi untuk kami tahu dan semakin sadar bahwa kehidupan kami harusnya menjadi penyembahan yang sempurna untuk Tuhan. Melalui tugas kami, melalui pekerjaan kami, sebagai apapun kami Tuhan. Kami mau mengerjakannya dengan tulus hati, dengan sepenuh hati. Kami mau mengerjakannya untuk Tuhan sebagai penyembahan kami. Kami tahu Tuhan akan memberkati kami, memperlengkapi kami, sehingga kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang bernilai
yang menyenangkan Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka semua berada. Perlindungan-Mu sempurna untuk mereka, dijauhkan dari segala yang jahat. Hamba percaya keadaan kami baik-baik saja bersama Tuhan. Dan mari teman-teman kita sama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga kita terus berlimpah dalam pengharapan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. God bless you. Sekian oleh servis minggu ini, tetap terkoneksi satu dengan yang lain. Dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu. Dan subscribe YouTube channel Rock Samarinda. Cek dan follow juga akun media sosial Rock Samarinda. Sampai jumpa minggu depan, tetap semangat dan bersukacita. God bless you guys.